rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah pada ayat 97 dan 98, yaitu tentang sikap kaum Yahudi terhadap Jibril, Mikail dan para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana, barang siapa yang adalah dia aduwwan li Jibril, menjadi musuh untuk Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya dia nazzalahu, telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu biidznillah, dengan izin Allah, musaddiqa, sebagai pembenaran, lima baina yadaihi, terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu, wahuda, dan Al-Quran sekaligus sebagai petunjuk, wa busyra, dan berita gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi, barang siapa yang adalah dia menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibrila, dan sekaligus dia memusuhi kepada Jibril, wa Mikail, dan juga Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, diceritakan dalam hadits riwayat Tirmidzi bahwa kaum Yahudi dulu berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, setiap nabi pasti didatangi seorang malaikat yang membawakan kerasulan dan wahyu dari Tuhannya. Siapa malaikat yang datang kepadamu supaya kami mengikutimu? Inilah pertanyaan dari kaum Yahudi yang ada di Madinah. Mau klarifikasi tentang malaikat yang menyertai Rasulullah, yang menyampaikan wahyu kepada beliau, maka Nabi kita menjawab, Jibril. Mereka berkata, dia adalah malaikat yang turun membawa peperangan. Dia adalah musuh kami. Seandainya kamu mengatakan bahwa yang datang kepadamu adalah Mikail, yang turun membawa hujan dan rahmat, tentu kami mengikutimu. Maka Allah menurunkan ayat ini sampai firman-Nya, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sungguh Allah adalah musuh orang-orang kafir. Kemudian jemaah sekalian, di riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, beliau berkata, para ulama tafsir seluruhnya berijma, bersepakat bahwa ayat ini turun sebagai jawaban
bagi kaum Yahudi Bani Israel, di mana mereka menganggap Jibril adalah musuh mereka, sedang Mikail adalah teman mereka. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai sebab musabab mereka mengatakan demikian. Kenapa mereka tidak suka kepada Jibril, mereka memusuhi Jibril dan suka kepada Mikail. Ini ada beberapa pendapat. Kita sebutkan diantaranya beberapa riwayat ya. Riwayat cukup panjang, kita pelan-pelan memahaminya. Yaitu hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya, bahwasanya Abdullah bin Abbas, ini sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas menceritakan sebagai seorang sahabat yang mulia, menceritakan ya, beliau memberikan testimoninya, hadarat isobatun minal yahud, ada segolongan kaum Yahudi yang datang menemui Rasulullah SAW, Nabi ya Allah SAW. Faqalu, maka mereka meminta kepada Rasulullah supaya menyampaikan, hadithna an khilal nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Ceritakanlah kepada kami tentang beberapa perkara yang akan kami tanyakan kepadamu, tiada yang mengetahuinya kecuali hanya seorang nabi. Ini di antara sekian ujian pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi untuk memastikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Kami akan bertanya kepadamu beberapa hal yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Maka beliau menjawab, qala saluni amma syi'tum, silahkan kalian bertanya sesuai dengan kehendak kalian, semau kalian. Walakin ij'alu li dhimmatallah, tetapi berjanjilah demi Allah. Jadi berjanji sebelum ada pertanyaan, supaya apa yang kalian, wa ma akhadha Yaqub ala banihi, dan apa yang diambil oleh Yakub kepada anak-anaknya, lain ana haddatstukum syai'an fa'araftumuhu la tutabi'unni, kalau aku ceritakan kepada kalian, kalian mendengarkan apa yang aku jawab nanti, fa'araftumuhu, kalian ketahui sesuai dengan pengetahuan kalian sebelumnya, kalian membenarkannya. Ini permintaan Rasulullah, la tutabi'uni alal Islam, maka kalian harus mengikutiku untuk masuk kepada agama Islam. Qaulu fadzalika laka, mereka menjawab, baiklah kami akan ikuti maumu. Qala, beliau memberikan jawaban, fasaluni amma syi'tum, bertanyalah kepadaku tentang apa yang kalian mau. Nah, inilah jenis pertanyaannya, ada kurang lebih 4 poin di sini ya. Qalu, mereka bertanya, akhbirna an arba'i khilal, ceritakan kepadaku atau kepada kami tentang 4 perkara. Yang pertama, akhbirna ayyut ta'am harrama Isra'ilu ala nafsih, ceritakan kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ceritakan kepada kami apa makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub atau oleh Israel itu pada dirinya. Dia tidak mau memakannya, tidak mau mengkonsumsinya. Apa itu? Yang kedua, wa kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul, bagaimanakah perihal air mani laki-laki dan air mani wanita, yakni bagaimana perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan darinya.
Kalau ada pertemuan suami istri, maka yang berpengaruh pada anak yang akan dilahirkan oleh si ibu ini seperti apa? Dominasi antara suami atau istrinya, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, kaifa hadzal nabiyul ummi fin naum. Ceritakanlah kepada kami perihal nabi yang ummi ini dalam hal tidurnya. Yang keempat, waman waliyuhu minal malaikah. Dan siapakah yang menjadi temannya dari kalangan malaikat? Fa akhadha alaihimul ahdal, maka Nabi mengambil perjanjian atas mereka. La in akhbarahum la tutabi'unnahu. Kalau beliau sudah menceritakan, menjawab 4 pertanyaan ini, niscaya mereka harus betul-betul mengikutinya untuk masuk Islam. Wa qala, beliau bersabda, anshudukum billadzi anzala Taurata ala Musa. Aku bertanya kepada kalian demi Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna, apakah kalian mengetahui anna Israil maridha maradan syadidah, bahwa Israil itu atau Nabi Yakub itu pernah sakit keras pada waktu yang cukup lama. Watala sukmuhu, ya, beliau lama sakitnya. Fanadzara lillahi nadhran, maka beliau bernazar kepada Allah, la in syafahullahu min sukmihi la yuharrimanna habba syarabi ilaihi wa habba tu'am ilaihi. Maka si Israil ini atau Nabi Yakub bernazar, berjanji, kalau Allah memberikan kesembuhan dari sakitnya, niscaya beliau mengharamkan makanan yang paling beliau sukai dan minuman yang beliau sukai. Wa kana habbatu amilaihi luhmanul ibil, dan makanan yang beliau sukai adalah daging unta. Wa habba syarab ilaihi albanuha, dan minuman yang paling beliau sukai adalah susunya. Faqalu Allahumma na'am, maka mereka bertanya, betul ya Allah, itu adalah betul. Maka Nabi mengatakan, Allahumma syhad alaihim, ya Allah persaksikanlah atas mereka. Ini pertanyaan pertama, beliau sudah menyampaikan jawabannya, ya. Jadi ceritanya Nabi Yakub pernah sakit, kalau di kita mungkin semacam encok yang cukup parah, ya. Beliau mengalami sakit yang keras, ya, dalam waktu yang lama. Nah, sudah kebiasaan lah sejak dulu bahwa untuk doa, ya, dalam hal doa itu ada unsur nazarnya. Nah, ini juga disunahkan bagi kita untuk bernazar, dan nazarnya itu kalau kita disunahkan yang baik-baik, ya, dianjurkan, ya. Tidak bernazar sesuatu yang sifatnya mubah, ya. Karena ini syariat Nabi terdahulu, berbeda, ada beberapa revisi dengan nazar kita sekarang ini. Kalau nazar dulu yang disampaikan oleh Nabi Yakub ini, kalau saya sembuh akan mengharamkan, tidak mau mengkonsumsi daging unta dan susunya. Ini kan sesuatu yang mubah, ya. Kalau kita sekarang ini tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang mubah, karena nazar ini adalah ibadah, dan ibadah itu, ya, tidak terkait dengan sesuatu yang mubah. Tidak boleh kita menjadikan sesuatu yang mubah, boleh kita lakukan, boleh kita konsumsi, boleh kita tinggalkan untuk menjadi sebuah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak boleh, ya. Karena ibadah nazar itu adalah jenis ibadah. Suatu saat dulu, ya, ada seorang sahabat yang namanya Abu Israil, ya, ada kemiripan dengan nama ini. Nama sahabat ini Abu Israil. Suatu saat sahabat ini berdiri di tengah terik matahari, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, dan dia tidak mau bicara pada orang lain,
dan saat itu dia dalam keadaan puasa, tidak makan minum. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang dilakukan oleh sahabatmu ini? Kenapa dia melakukan hal yang aneh? Maka teman-temannya mengatakan, dia sedang bernazar ya Rasulullah, ya, beliau ada kemauan yang terturuti, yang didapatkan, kemudian dia bernazar seperti itu. Mau berdiri di tengah terik matahari, tidak berteduh, tidak mau bicara, dan dia puasa. Maka Nabi mengatakan, sampaikan kepada temanmu itu supaya dia duduk dan berteduh, bicara pada orang lain. Tapi yang keempat, teruskan puasanya. Nah, ini menunjukkan kesimpulan pada kita, ya. Yang nomor 1, 2, 3 ini kan mubah. Kita mau berdiri di terik matahari supaya mungkin kulitnya lebih sehat barangkali, ya. Kemudian kita tidak bicara, itu kan mubah, sesuatu yang sehat saja, yang biasa-biasa saja. Mubah boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Nah, Nabi mengatakan sesuatu yang mubah ini tidak boleh, ya, kesimpulannya tidak boleh dijadikan nazar. Tapi yang keempat, puasanya silakan. Dia puasa itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, maka kita revisi, ya, jadi syariat Nabi Israel ini ataupun Yakub ini direvisi oleh syariat kita. Itu biasa, ya, kalau yang sesuatu ada sebagian ditetapkan, sebagian lagi direvisi. Yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita misalnya, ya Allah, kalau kita bernazar, ya, kalau anak saya lulus diterima di perguruan tinggi negeri, ya, misalnya, maka saya bernazar akan memberi sedekah kepada tetangga. Nah, boleh memberi sedekah ke masjid, boleh. Saya puasa 3 hari misalnya, boleh. Tapi kalau nadarnya misalnya, kalau Arema menang misalnya, ya, saya gundul, nah, misalnya saya gundul kepala, nah itu nggak boleh. Saya jalan dari Sawah Jajar sampai ke Lawang, jalan kaki misalnya, itu nggak boleh. Kalau apa tujuannya? Untuk taqarruban ilallah. Kalau ingin bernazar untuk mendapat pahala tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk refreshing, ya, untuk gowes misalnya, ya boleh saja. Tapi kalau itu kaitannya dengan nazar, yang itu biasanya ada kata-kata wallahi, demi Allah. Nah, kalau demi Allah, maka tersebut nazar. Nah, itu baru kita lakukan dengan hal-hal yang positif atau yang manfaat. Kita mau gundul atau mau gondrong itu silahkan, ya, mubah saja. Tapi untuk kerapian kan, innallaha jamil, Allah itu maha indah, suka keindahan, ya. Kalau gondrong kan kurang sedap dipandang mata, ya. Kalaupun gundul itu disebut ibadah, kalau gundulnya itu saat tahallul, nah, itu gundulnya beribadah atau disebut pahala atau mendapat pahala. Tapi kalau gundulnya karena selera pribadi, itu tidak bisa disebut taqarruban, ya. Tidak boleh menjadikan gundul sebagai bentuk ibadah di luar tahallul. Nah, itulah ibadah sudah ditentukan, ya. Kita berdiri itu beribadah dan mendapat pahala kapan berdirinya? Saat sholat. Tapi kalau berdirinya di luar sholat, itu bukan jenis ibadah. Kita mau ngantri di rumah sakit, beli tiket, mau duduk, mau berdiri, mau sendenan, silahkan. Tidak boleh dengan menjadikan berdiri seperti tadi cerita Abu Israel, berdiri untuk mendapat taqarrub tadi, tak ibadah, tidak bisa, ya. Ini poin pertama. Yang kedua, tentang masalah ma'ul mar'ah ini. Hal ta'lamuna anna ma'ar rajul abyad ghalid? Tahukah kalian bahwa air mani laki-laki berwarna putih lagi kental? Wa ma'ul mar'ati asfar raqiq, dan air mani wanita itu kuning lebih encer. Fa ayyuhuma ala kana 'alal walad kana lahul walad wa syabaha bi idznillah. Maka yang manapun di antara keduanya lebih kuat, maka si anak nanti akan mirip dengannya, baik jenis maupun rupanya, ya. Ini dijelaskan oleh poin berikutnya. In ala ma'ur rajul, kalau air mani laki-laki mengalahkan ma'al mar'ah, air mani perempuan, kana dzakaron, maka anaknya itu nanti akan lahir laki-laki.
dengan izin Allah, biiznillah. Wa in ala malul mar'ah ma'ar rajul, kalau air mani perempuan mengalahkan air mani laki-laki, kana unsa biiznillah, maka anaknya nanti menjadi anak perempuan dengan izin Allah. Qalu na'am. Maka mereka menjawab, betul. Nabi mengatakan, Allahumma syahad alaihim, ya Allah, saksikanlah atas jawaban mereka ya. Ini termasuk di antara prediksi ya kenabian yang kalau dikaitkan dengan ilmu kesehatan cocok ya. Jadi ini bagi barangkali ya pasangan yang masih memungkinkan ada rencana untuk punya keturunan ya, maka bisa diatur apakah keturunannya nanti yang diinginkan anak laki-laki ataukah perempuan. Itu kalau disesuaikan dengan hadis ini, maka direncanakan suami istri. Kalau yang diinginkan adalah anak laki-laki, maka, mohon maaf saya agak bicara vulgar ya, supaya lebih jelas, pada saat jima suami istri ini, yang orgasme terlebih dahulu adalah suaminya. Insya Allah maka anaknya itu akan menjadi laki-laki. Tapi kalau yang direncanakan itu nanti anak perempuan, maka yang orgasme terlebih dahulu itu adalah si istri. Insya Allah biiznillah, dengan izin Allah ya, semuanya adalah dengan izin Allah. Ini saya bicara agak vulgar karena kadang-kadang antara suami istri ini tidak ada komunikasi dalam bab itu ya, sehingga ada keluhan dari para istri itu kepada para suami ya, disampaikan curhat kepada psikolog atau kepada konsultan. Dia sudah menikah ya, mereka sudah menikah sekian puluh tahun, 15 tahun, 20 tahun, tetapi mohon maaf karena mungkin tidak ada komunikasi ya, si suaminya juga mungkin egois, tidak memberikan kesempatan kepada istrinya untuk merasakan puncak kenikmatan. Dan itu ya sebuah dalam tanda kutip kezaliman ya, suami kepada istrinya. Jadi harus ada komunikasi. Kalau misalnya sampai saat ini para istri tidak merasakan puncak kenikmatan, ini harus dikomunikasikan ya kepada suami-suaminya itu. Nah, itulah ya sedikit tentang masalah keturunan ya, yang itu insya Allah disesuaikan atau ditetapkan oleh ilmu-ilmu kesehatan ini. Baik, jadi mereka mengakui ya tentang poin yang kedua ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hal ta'lamuna anna hadza nabil ummi tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Pertanyaan berikutnya tentang nabi yang umi ini ya, bahwa tentang tidurnya tadi beliau mengatakan tanamu ainahu, kedua matanya tidur, wa la yanamu qalbuhu, tetapi hatinya tidak tidur, hatinya terjaga ya. Itulah keistimewaan Nabi kita ya. Secara fisik dohirnya tertidur, tetapi hatinya selalu terjaga dengan izin Allah. Nah, mereka mengatakan betul ya. Allahumma syahad, Nabi menjawab, ya Allah saksikanlah atas jawaban mereka. Kemudian yang keempat, fahaditsna man waliyuka minal malaikah, ceritakan kepadaku atau kepada kami siapa temanmu dari para malaikat. Fa intaha nujami'uka au nufarikuka. Nah, poin yang keempat ini akan menentukan apakah kami akan bersamamu ataukah akan berpisah denganmu. Inilah ketidakfairan mereka ya. Mereka sudah bersaksi poin 1, 2, 3 oke. Ternyata poin keempat ini masih digantungkan oleh mereka ini. Mereka, Nabi menjawab, inna waliyya Jibril, sesungguhnya temanku adalah Jibril. Walam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyyu, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi sama sekali kecuali wa huwa waliyyu, kecuali dia adalah walinya atau temannya. Kalau mereka mengatakan fa intaha nufarikuka, maka pada posisi ini kami berpisah denganmu.
Inilah ya. Walau kana waliyuka ghairahu, seandainya temanmu itu selain Jibril, lataba'naka, kami akan mengikutimu. Nah, maka saat jawaban itulah Allah memberikan respon langsung dari langit, kul man kana atwal Jibril, katakanlah siapa yang memusuhi Jibril, sampai akhir ayat ini ya. Inilah jemaah sekalian ya, riwayat daripada Imam Tirmidzi tersebut. Kemudian ini juga menjadi penjelas daripada riwayat sebelumnya tentang masalah kenapa mereka memusuhi malaikat Jibril. Maka mereka menjawab, Jibril dzaka yanzilu bil harb wal qital wal azab aduna. Jibril adalah malaikat yang selalu menurunkan peperangan, pembunuhan dan azab. Dia adalah musuh kami. Laukul Mikail, kalau seandainya kamu menjawab Mikail, alladzi yanzilu birrahmati wan nabati wal qatra lakana. Kalau kamu mengatakan temanmu itu Mikail yang telah menurunkan rahmat, tumbuh-tumbuhan, hujan, lakana, maka kami akan mengikuti. Maka Allah menurunkan ayat ini hingga akhir ayat yang sesudahnya ya. Kemudian jemaah sekalian, Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Abdullah bin Salam, beliau ini adalah salah satu dari pendeta atau ulama Yahudi yang ada di Madinah, pakar dalam kitab Taurat. Abdullah bin Salam orang yang lurus hatinya. Pada saat beliau mendengar kabar kedatangan Rasulullah SAW ketika ia sedang memanen buah di sebuah kebun, dia segera menemui beliau lalu bertanya, aku ingin menanyaimu tentang 3 hal yang hanya diketahui oleh Nabi. Kalau tadi orang-orang komunitas Saudi 4 hal, 4 pertanyaan, ini Abdullah bin Salam menanyakan 3 hal kepada Rasulullah yang diketahui hanya oleh Nabi sebagai ujian ini. Yang pertama, apa tanda kiamat yang pertama kali muncul? Yang kedua, apa makanan pertama penduduk surga? Yang ketiga adalah, dan faktor apa yang membuat anak mirip bapaknya atau mirip ibunya? Jadi pertanyaan ketiga ini mirip seperti tadi pertanyaan yang disampaikan oleh kaum Yahudi yang lain tadi ya. Beliau bersabda, Jibril baru saja memberitahuku jawabannya. Maka Abdullah bin Salam ini berseru, Jibril? Beliau menjawab ya. Dia berkata, dia adalah malaikat yang menjadi musuh kaum Yahudi. Maka beliau membacakan ayat, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu ya, ayat 97 tadi. Maka Nabi memberikan jawaban begini ya. Abdullah bin Salam seorang yang hanif, yang lurus hatinya, objektif ya, dan akhirnya dia masuk Islam nantinya. Nabi Muhammad menjawab, amma awwalu asyratis sa'ah, tanda kiamat yang pertama-tama muncul, fanarun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib, yaitu api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat ya. Jadi tanda-tanda hari kiamat ada banyak. Jadi asyratus al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar itu banyak. Nah, tanda ini bisa disebut tanda pertama atau mungkin tanda terakhir ya. Artinya setelah api ini muncul, maka terjadilah hari kiamat, tidak ada tanda yang lain ya. Setelah sebelumnya ada Dajjal, ada turunnya Nabi Isa, ada matahari terbit dari sebelah barat dan lain-lain, ada 10 tanda itu. Nah, api ini menurut yang lainnya disebutkan nanti akan muncul ya di Yaman, itu ada gunung dan kawahnya disebut kawah Aden. Ada yang mengatakan dari Hadramaut, dari laut yang ada di Hadramaut ini juga sama daerah Yaman bagian selatan sana. Nah, muncullah api ini siang dan malam. Jadi kalau api ini pada siang hari muncul, pada malamnya juga bermalam menunggu. Jadi pada saat siang hari, orang-orang digiring dari arah timur ke arah barat. Finishnya, tempat berkumpulnya itu adalah negeri Syam atau negeri Palestina sekarang ini. Jadi disebut Palestina adalah Ardhul Mahsyar, bumi berkumpulnya manusia. Karena
semua manusia digiring, yang masih hidup saat itu digiring dari arah timur menuju barat, yaitu finishnya di negeri Syam ini. Mereka digambarkan manusia saat itu ya kondisinya seperti unta-unta yang terluka. Ya, jalannya tersiok-siok gitu ya. Setiap apapun yang tertinggal maka akan dilahap oleh api yang panas ini. Jadi mereka tersiok-siok berkumpul semuanya di Ardul Mahsyar, di Padang Mahsyar yang berada di bumi Palestina atau di bumi Syam ini. Itulah kurang lebih kisah tentang pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan pertama ini. Yang kedua, wa amma awwalu ta'am yaqulu ahlul jannah, makanan yang pertama-tama dimakan oleh penghuni surga faziyadatu kabitil hud, yaitu bonus atau tambahan ziyadah hati ikan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi ada organ ya, mungkin semacam telur atau apa yang menempel pada hati ikan, yang organ ini sangat lezat, istimewa. Nah, itulah makanan ahlul jannah. Pertama-tama makanan untuk penduduk surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengkonsumsinya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya ya. Amin. Ya, yang ketiga, wa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah naza'al walad. Kalau mani laki-laki lebih dulu keluarnya, yang kita sebut dengan orgasme tadi, daripada mani wanita, anak akan mirip bapaknya, yaitu laki-laki. Kalaupun wanita ya mungkin ya mirip, ada kemiripan yang dominan ayahnya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ah naza'at. Tapi kalau mani wanita yang keluar dulu, anak akan mirip ibunya. Nah, inilah ya yang bisa melengkapi dari riwayat yang sebelumnya. Abdullah bin Salam lantas berucap, beliau ini sebelumnya namanya Husain bin Salam, kemudian setelah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi adalah kaum pembohong. Jika mereka tahu bahwa saya telah masuk Islam sebelum Anda menanya mereka, pasti mereka memfitnah saya. Jadi setelah beliau masuk Islam, namanya diganti dengan Abdullah, dan beliau sangat suka dengan pemberian nama ini ya. Dan ternyata betul ya prediksi dari Abdullah bin Salam ini. Nabi pura-pura menanyakan bagaimana sih testimoni ataupun persepsi orang-orang Yahudi kepada Abdullah bin Salam, kedudukannya, citranya bagaimana. Nabi menanyakan kepada mereka, Abdullah bin Salam ini orang macam apa di tengah kalian? Mereka menjawab, dia orang yang terbaik, putra orang terbaik di tengah kami. Dia adalah pimpinan kami dan putra pemimpin kami. Beliau bertanya, bagaimana menurut kalian jika dia masuk Islam? Mereka menyahut, tidak mungkin. Semoga Allah melindunginya dari hal itu. Maka keluarlah Abdullah bin Salam lalu berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka berkata, dia adalah orang terjelek dan putra orang terjelek di tengah kami. Mereka mencelanya. Abdullah lantas berkata, inilah yang tadinya saya khawatirkan wahai Rasulullah. Coba kita lihat ya, perilaku orang-orang Yahudi di Madinah sama saja dengan perilaku kakek moyangnya dulu, Bani Israel. Mencela-mencela istilahnya ya. Tidak komitmen, tidak konsisten dengan perkataannya. Tadi kan sudah kita sebutkan, mereka berjanji sendiri menerima Nabi dan masuk Islam kalau Nabi tahu jawaban dari pertanyaan mereka, tapi mereka mengingkarinya. Jadi mereka beralibi Jibril itu musuh, itu hanya alibi saja, alasan saja ya, untuk penolakan ya. Mereka juga begitu. Sebelumnya bercitra positif kepada Allah bin Salam, ketika tahu masuk Islam mereka mengingkari eksistensinya di kalangan mereka ini. Inilah para Yahudi yang sifat karakternya seperti itu. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menulis, lahiriah kisah ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca ayat tersebut sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi. Dan ini tidak berarti ayat tersebut turun pada saat itu. Ia menambahkan, inilah pendapat yang terkuat, sebab riwayat yang sahih mengenai sebab turunnya ayat ini adalah kisah Abdullah bin Salam di atas.
Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa salah satu ulama Yahudi, seorang pendeta dari daerah Fadak. Fadak ini sekitar 160 km dari ke utara ya, kota Madinah, yang bernama Abdullah bin Surya menanyai Rasulullah tentang malaikat yang membawakan wahyu kepada beliau. Lalu beliau menjawab, dia adalah Jibril. Maka Ibnu Suryah lantas berkata, dia adalah musuh kami. Jawabannya berbeda ya. Kalau Abdullah bin Salam mengatakan dia adalah musuh Yahudi. Kalau ini mengatakan dia adalah musuh kami. Berarti saya belum mengecek apakah pada akhirnya Abdullah bin Surya ini masuk Islam. Tapi sepertinya tidak masuk Islam. Karena jemaah sekalian, ada hadis mengatakan seandainya pendeta-pendeta Yahudi yang menerima atau bertemu dengan Rasul itu masuk Islam lebih 10 atau lebih saja, maka seluruh kaum Yahudi di dunia masuk Islam semuanya saat itu. Tapi ternyata tidak ya. Yang masuk Islam itu hanya sangat sedikit sekali dari para pendeta Yahudi. Tadi kita sebutkan Abdullah bin Salam ya, beliau masuk Islam. Ada lagi seorang Yahudi yang masuk Islam setelah menampar, mencekik Rasulullah SAW ya, bukan menampar tapi mencekik. Jadi Yahudi ini memiliki harta ya, dia adalah pedagang yang kaya raya dan termasuk sahabat Rasulullah, Nabi suka meminjam juga ya. Nah satu saat Nabi pada saat berada di Masjid Nabawi mengisi ta'lim begini dengan para sahabat, tiba-tiba orang ini datang dan langsung duduk di sebelah Rasulullah, dan ini kalau ada sorban Rasulullah dicekik gitu ya. Wahai Muhammad, bayar utangku. Nah, siapa kamu? Oh Yahudi ini. Kan belum waktunya. Iya, saya nggak peduli. Saat itu para sahabat sudah marah-marah. Akhirnya Umar, ya Rasulullah, saya izinkan saya memenggal lehernya orang itu. Umar biasa emosional ya. Wahai Umar, diam saja kamu ya. Baik, wahai Umar, tolong kamu pergi ke Baitul Mal ya, bank ya. Baitul Mal itu adalah bank kaum muslimin. Ambilkan, bayarkan utang untuk orang ini 20 sok, sekitar 40 kg kurma, tambah lagi 20 sok. Umar kaget, kok ditambah? Tadi kan 20 sok utangnya. Iya, karena kamu telah menakut-nakuti orang ini gitu ya. Akhirnya pergilah ya, namanya Zaid bin San'an ya. Dia ini datang dan akhirnya pergi bersama Umar. Nah saat Umar mengambilkan itu, orang ini bertanya, wahai Umar, kamu nggak mengenal saya? Kata Umar, karena dia masih marah, saya nggak peduli. Kamu telah mencekik Rasulullah, saya nggak peduli. Wahai Umar, tahukah kamu, saya adalah Zaid bin San'an. Umar kaget mendengar nama ini. Apakah betul kamu adalah pendeta pakar Taurat? Iya. Dan apakah kamu tidak tahu itu Rasulullah, Nabi Muhammad? Iya, saya tahu. Justru karena saya tahu, maka saya menguji dia. Saya sudah tahu tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, tapi satu yang belum saya ketahui. Apa itu? Rahmatnya, kasih sayangnya mendahului kemarahannya. Saya uji dan saya memang bertaruh nyawa. Kalau misalnya kalian, para sahabat itu membunuh saya sudah siap, katanya begitu. Saya bertaruh nyawa, saya uji dia, ternyata telah saya buktikan rahmatnya, kasih sayangnya mendahului kemarahannya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya masuk Islam saat itu ya. Ini orang yang pendeta yang masuk Islam. Ada lagi pendeta lainnya yang disebut Khuwairik atau Mukhairik, namanya ada beda pendapat. Dia ini unik, pendeta yang ahli dalam bidang perdagangan juga ya. Kemudian beliau sering membela Rasulullah pada peperangan, dan akhirnya beliau menyampaikan kepada orang-orang Yahudi di Madinah, karena saat itu Madinah mau diserang dalam perang Uhud ya. Dia akhirnya tidak direspon oleh orang-orang Yahudi dan dia masuk kepada Nabi di Masjid Nabawi bersyahadat. Setelah syahadat langsung ikut perang Uhud dan meninggal dunia, mati syahid. Kata Nabi, tahukah kalian siapa ini? Dia adalah orang yang tidak pernah bersujud satu kali pun, belum pernah sholat maksudnya, tetapi dia termasuk penduduk surga.
karena dia telah bersyahadat tadi, telah masuk Islam. Nah, ini unik-unik ya, para pendeta masuk Islamnya macam-macam, tapi jumlahnya hanya mungkin sekitar 5, pokoknya nggak sampai 10 pada saat itu ya, orang-orang yang betul-betul objektif menerima kebenaran Islam. Nah, ini jawaban daripada tadi Abdullah bin Suriah tadi ya. Kalau yang mendatangi selain dia, tentu kami beriman. Maka Jibril berulang kali memusuhi kami. Salah satu permusuhannya adalah Allah telah menyuruhnya menjadikan kenabian dari kalangan kami. Ini diantara alasannya, tetapi dia menjadikannya dari kalangan umat selain kami. Maunya mereka dari keturunan Bani Israel, tapi Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Dia pun malaikat yang mendatangkan gempa dan azab, serta dia telah memperingatkan kehancuran Baitul Maqdis. Sedang Mikail datang membawa kesuburan dan perdamaian. Menurut riwayat, Umar bin Khattab pernah memasuki Mitros atau gedung pengajian Taurat kaum Yahudi, lalu ia menyebut Jibril. Maka mereka menjawab, dia adalah musuh kami, dia memberitahukan rahasia-rahasia kami kepada Muhammad, dialah malaikat membawa gempa dan adab, sedangkan Mikail adalah malaikat membawa rahmat, dialah yang menurunkan hujan dan kemakmuran. Ini melengkapi yang sudah ada ya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ia menjadi musuh wahyu Allah yang meliputi Taurat dan kitab lainnya. Sebab Allah menyuruhnya turun membawakan wahyu dan Al-Quran kepada hatimu atas izin dan perintah Allah. Dan Al-Quran itu sesuai dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat dan Injil, yang menyeru kepada pengesaan Allah, akhlak-akhlak utama, dan ibadah. Dan Al-Quran adalah petunjuk dari kesesatan, serta berita gembira tentang surga bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Bagaimana bisa jalan kebaikan menjadi sebab kebencian? Kemudian Allah menegaskan putusannya telah pasti, tidak dapat diubah, yaitu barang siapa yang menjadi musuh Allah dengan melanggar perintah-perintahnya, tidak menaatinya, dan ingkar kepada apa yang diturunkannya sebagai petunjuk bagi manusia, menjadi musuh para malaikat dengan tidak suka mengamalkan isi wahyu dan risalah yang mereka sampaikan kepada manusia, menjadi musuh para Rasul Allah dengan mendustakan klaim kerasulan mereka, padahal sudah ada bukti-bukti kebenaran mereka, atau dengan membunuh sebagian dari mereka, seperti pembunuhan terhadap Zakaria dan Yahya, dan menjadi musuh Jibril dan Mikail dengan mengklaim bahwa malaikat yang disebutkan pertama tersebut mendatangkan malapetaka dan seterusnya, maka Allah menjadi musuh baginya dan akan membalas perbuatannya sebab ia ingkar kepadanya, memusuhinya dan berbuat aniaya kepada dirinya sendiri, dan permusuhan itu adalah kekafiran yang nyata ya. Kalau di dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya permusuhan kepada Jibril itu adalah menjadikan mereka kafir, maka kalau kita kiaskan ya juga demikian. Kita memusuhi makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang tidak salah apa-apa, mereka tidak punya sifat-sifat rububiyah, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa menolak manfaat dan sebagainya, tapi kita di satu sisi berwala kepada sebagian dan kita memusuhi kepada sebagian yang lain, maka ini juga konsekuensinya sama ya. Kalau syaitan jelas musuh kita ya, walaupun makhluk Allah, tapi karena dia menyesatkan kita, kita menjadikan musuh karena dia adalah musuh Allah, itu jelas boleh. Tapi kalau makhluk yang lainnya, ya seperti waktu lah misalnya ya. Waktu itu adalah ciptaan Allah yang objektif, tidak ada waktu yang buruk, tidak ada waktu yang sifatnya itu membuat madharat. Kalau ada orang-orang yang benci kepada waktu-waktu tertentu, misalnya kalau orang-orang Jawa ya bulan Syuro atau bulan Safar, ini juga ada sebagian orang-orang Arab juga demikian. Nah itu maka menjadi catatan besar ya bagi kita, seolah-olah kalau kita kiaskan berarti dia musuh Allah Ta'ala kalau dia memusuhi kepada ciptaan-ciptaannya ini. Kemudian fikih kehidupan atau hukum-hukum ya sedikit sebentar lagi ya. Banyak dalih yang dikemukakan kaum Yahudi atas keengganan mereka untuk beriman kepada Muhammad SAW dan kepada Al-Quran. Sebelumnya mereka pernah berkata bahwa mereka beriman kepada Taurat saja, ingkar kepada kitab lainnya. Mereka juga berkata bahwa mereka pasti selamat di akhirat, sebab mereka adalah umat pilihan Allah dan para kekasihnya. Di sini mereka berkata bahwa Jibril
malaikat pembawa wahyu kepada Nabi Muhammad adalah musuh mereka. Karena itu mereka tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Allah Ta'ala menyanggah klaim-klaim mereka, menggugurkan hujah-hujah atau alasan mereka, dan menampakkan kontradiksi mereka. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa memusuhi Allah, para malaikatnya dan Rasulnya menjadi sebab yang jelas dan pasti bagi turunnya hukuman atas mereka di dunia dan di akhirat. Hal ini mengandung ancaman keras serta mengungkapkan bahwa kaum Yahudi adalah musuh kebenaran dan kerasulan yang diutus Tuhan. Mereka adalah musuh Al-Quran dan kitab-kitab samawi lainnya, sebab memusuhi pembawa Jibril memusuhi Nabi Muhammad juga. Dan memusuhi kitab-kitab samawi terhitung sebagai permusuhan kepada semua malaikat dan kepada seluruh nabi dan kitab suci. Karena tujuan dari semua itu yaitu memberi petunjuk kepada manusia dan membimbing mereka ke jalan kebaikan. Juga karena misi semua nabi itu sama, tujuan mereka satu, maka dari itu tidak boleh membeda-bedakan antara para malaikat, para rasul dan semua kitab. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Seluruhnya berasal dari satu sumber dan bertujuan mewujudkan kebaikan yang sama, menyeru kepada pengesaan Allah, ibadah kepadanya, komitmen dengan pokok-pokok akhlak dan sifat-sifat utama yang merupakan ciri kemajuan individu dan jamaah. Nah, ini coba kita rangkum ya, bagaimana alasan mereka memusuhi Jibril. Ini alasan yang dibuat-buat ya. Yang pertama, malaikat Jibril turun membawa peperangan, sedangkan malaikat Mikael turun membawa hujan dan rahmat. Ini kan semua sudah tugas ya. Allah Ta'ala menentukan tugas masing-masing. B. Allah menyuruh malaikat Jibril menjadikan kenabian dari kalangan Bani Israel, tetapi yang malaikat Jibril menjadikan kenabian dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka menuduh Jibril ini enggak amanah, salah dalam memberikan wahyu. Ini kan tuduhan yang tidak berdasar ya. Karena menurut orang Nabi, Jibril salah dalam menurunkan wahyu. C. Malaikat Jibril mendatangkan gempa dan azab. Ini juga tuduhan yang tidak ada dasarnya. D. Malaikat Jibril memperingatkan akan kehancuran Baitul Maqdis di Palestina. Dan E. Malaikat Jibril membuka rahasia kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad. Karena mereka orang-orang atau kaum yang buruk, maka Allah memberitakan keburukan mereka kepada Nabi Muhammad. Demikianlah, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa memahamkan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu berkomitmen dengan risalah ajaran Islam yang sangat lurus ya, agama yang paling benar, dan mudah-mudahan orang-orang kafir mereka memahami segala macam kesalahannya dan mereka menerima risalah Islam dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.